Ya, materi selanjutnya yaitu bentuk-bentuk persamaan trigonometri. Untuk bentuk persamaan trigonometri ini rumusnya ada 3. Sin X sama dengan sin A derajat, cos X sama tan X. Penggunaannya sesuaikan sama soal. Jadi kalau misalkan soalnya itu sin ya pakai rumus sin, soalnya cos pakai rumus cos, soalnya tangen ya pakai rumus tangen. Kemudian untuk sin rumusnya ada 2. Ini A derajat tambah K kali 360 atau 190 kurang A derajat tambah K kali 360. Jadi 2 rumusnya. Gak bisa pilih salah satu ya. Jadi penyelesaiannya itu dua rumusnya ini dipakai. Untuk cos juga rumusnya ada 2. Plus minus ini artinya apa? Kalau plus minus berarti A-nya yang pertama, rumus pertama A-nya tanpa negatif, yang kedua negatif A. Jadi ada 2. Untuk tangen rumusnya cuma 1. Bedanya apa? Yang di sini 360, di sini 180 derajat. Kemudian di rumus ini ada nilai, ada K. K ini nantinya kita harus ubah dengan angka dimulai dari angka 0. Jadi 0, 1, 2 dan seterusnya. Kemudian yang kedua ini sama aja dengan ini, perbedaannya ini untuk sudut radian, ini untuk derajat. Jadi kalau untuk derajat ini yang seperti ini, ada 0 di atas 360 derajat, tetapi bisa juga dalam bentuk radian. Jadi ditulisnya dalam bentuk radian itu 2pi. Jadi di soal nanti nggak melulu bentuknya derajat, bisa juga bentuknya itu radian. Jadi kalau misalkan soalnya bentuknya radian ya kalian bisa pakai rumus ini, kalau derajat bisa pakai rumus ini. Tapi kalau misalkan kalian merasa lebih mudah pakai derajat, ubah aja radian ini ke dalam derajat. Untuk mengubah radian ke dalam derajat, kalian silahkan pelajari sendiri, cari caranya. Ibu rasa itu sudah dipelajari di kelas 10. Oke, lanjut. Jadi ini rumusnya yang harus diingat untuk subbab pertama. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 rumus. Selanjutnya untuk yang B, persamaan trigonometri berbentuk sin X sama dengan K, cos X sama dengan K, dan tan X sama dengan K. Sebenarnya kan untuk persamaan trigonometri ini yang dicari itu nilai X-nya berapa. Nanti bisa nilai X ini nggak hanya 1, bisa juga cuma 1 atau lebih dari 1 juga bisa. Jadi nanti tulisnya dalam bentuk HP, himpunan penyelesaian. Jadi ada beberapa. Contohnya, misalkan ini cos X sama dengan min setengah akar 3. Yang dicari nilai X-nya berapa? Jadi kamu harus cari cos-nya berapa yang hasilnya min setengah akar 3. Kalian bisa cari lewat mana? Kalau misalkan kalian menghafal tabel yang kemarin di tugas 1, itu gampang saja. Jadi caranya gimana? Kalau misalkan mau pakai tabel, cos X sama dengan min setengah akar 3. Jadi kamu lihat tabel cos, yang hasilnya min setengah akar 3 ini cos-nya berapa? Oke, kita lihat tabel cos yang hasilnya min setengah akar 3 ini ya, min setengah akar 3, ternyata cosnya 150, cosnya 150 min setengah akar 3. Apa ada lagi? Oh ada, cosnya 210. Jadi nilai X-nya ada 2. X-nya ini bisa 150 derajat atau 210 derajat, selesai. Tetapi kalian kan akan kesulitan jika harus menghafal sudut dari 0 sampai 360 derajat ini. Makanya digunakan rumus ini untuk mempermudah penyelesaian soal. Dan di soal itu tidak hanya sesimpel ini, cos X sama dengan min setengah akar 3. Bisa saja di sini cos 2X. Atau di sini ada angka 2 cos X. Makanya kita harus menggunakan rumus yang ini.